Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, kami dari Okri G3 ingin menjelaskan tentang korosi pada baut sambungan. Perkenalkan, nama saya Raffi Noviandra dengan NIM saya 2505146255688. Saya Roberti Syaki dengan NIM 25051462454. Saya Satria Duta Marta dengan NIM 250514626489. Perkenalkan, saya Samuel Sakti Haji, NIM saya 25051461965. Selamat menyaksikan. Halo teman-teman, kalian udah pernah lihat belum baut di motor, di jembatan, di pagar, atau bahkan di gedung-gedung yang bautnya berkarat dan bahkan bisa rapuh? Banyak orang yang sadar kalau baut yang kecil itu sangatlah penting. Dikarenakan jika suatu baut rusak, maka suatu sambungan bisa lepas dan bikin kerusakan besar. Nah, di video kali ini kita akan bahas secara lengkap dan santai mengenai korosi pada baut sambungan. Mulai dari apa itu korosi, kenapa baut bisa rusak, contoh-contoh kasus nyatanya, lalu cara mengatasinya. Langsung aja kita mulai. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian korosi pada baut sambungan. Korosi adalah proses degradasi atau penurunan mutu logam akibat reaksi kimia dan elektrokimia antara permukaan logam dengan lingkungan sekitarnya. Pada baut sambungan, korosi ini menyebabkan pelapukan, pengikisan, dan pembentukan karat yang menurunkan kekuatan sambungan secara signifikan. Secara kimiawi, korosi dapat diartikan sebagai reaksi oksidasi logam di mana logam kehilangan elektron atau ionisasi dan menjadi ion positif yang bereaksi dengan ion negatif di lingkungan, membentuk senyawa seperti oksida, hidroksida, atau garam yang tampak sebagai karat. Korosi sering bersifat lokal dan dapat sangat merusak walaupun area korosinya sangat kecil. Oke, selanjutnya ada beberapa faktor yang menyebabkan baut itu berkerat atau korosi. Jadi yang pertama ada lingkungan yang mengandung kelembapan tinggi. Kalian perlu memahami bahwa kelembapan tinggi menjadi musuh utama baut logam. Paparan air, embun, atau uap air di lingkungan mempercepat proses oksidasi yang menghasilkan karat pada permukaan baut. Yang kedua ada reaksi kimia oksidasi. Korosi muncul ketika logam bereaksi dengan oksigen di lingkungan yang mengandung air. Baut yang terbuat dari logam seperti besi akan lebih cepat mengalami karat saat terekspos zat-zat korosif seperti asam garam atau bahan kimia industri. Yang ketiga ada kurangnya perlindungan permukaan baut tanpa pelapisan anti karat atau pelindung kimia akan lebih rentan terhadap karat. Kondisi ini umum terjadi pada baut motor, mobil, dan aki yang mengalami karat, khususnya saat digunakan di lingkungan dengan kondisi ekstrim. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian jenis-jenis pada korosi. Jenis pertama ini adalah korosi celah. Ini sering sekali terjadi. Korosi ini muncul di area yang sempit, misalnya di antara kepala baut dan plat besi. Air dan kotoran masuk ke celah yang kecil sehingga nggak bisa keluar. Lama-lama oksigennya berkurang dan kondisi itu mempercepat pembentukannya karat. Jadi kalau kamu melihat baut berkarat di bagian dalam sambungan, kemungkinan besar itu korosi celah. Nah, yang kedua ada jenis korosi pada galvanik. Korosi ini terjadi kalau dua logam berbeda bersentuhan. Misalnya baut dari baja dipasang di plat aluminium. Karena sifatnya logam yang berbeda, salah satu logam akan terkorosi lebih cepat. Akhirnya baut jadi korbannya, karena baut biasanya lebih aktif daripada plat selanjutnya. Nah, yang ketiga kita masuk ke korosi merata atau uniform corrosion. Jenis ketiga ini adalah korosi yang paling sederhana. Karatnya muncul di seluruh permukaan baut dengan merata. Biasanya terjadi kalau di baut dibiarkan di luar tanpa perlindungan atau cat. Nah, yang keempat, kita masuk ke pitting corrosion atau lubang kecil berbahaya. Ini korosi bentuknya seperti lubang-lubang kecil. Kelihatannya sepele tapi lubangnya bisa dalam sekali dan bisa membuat bautnya patah mendadak. Stainless steel yang terkena air garam sering mengalaminya pitting ini. Nah, yang terakhir ada stress corrosion cracking atau retakan karena tegangan.
Korosi ini gabungan antara tegangan yang tinggi dan lingkungan yang korosif. Baut yang dipasang terlalu kencang dan retakan air laut misalnya. Bisa retak kecil-kecil, lama-lama retakan itu membesar dan membuat bautnya patah. Itu adalah jenis-jenis korosi. Lalu selanjutnya ada alur terjadinya korosi pada baut sambungan. Yang pertama, lingkungan korosif terbentuk. Baut terkena air, kelembapan, oksigen dan ion seperti katoda. Ini memicu reaksi elektrokimia. Yang kedua, terjadi perbedaan potensial anoda katoda. Bagian baut yang berada di celah sambungan atau mengalami tekanan biasanya kekurangan oksigen menjadi anoda, sedangkan bagian terbuka menjadi katoda. Yang ketiga, besi pada baut teroksidasi. Di anoda, besi larut. Fe menjadi Fe2+, Fe2- plus 2E-. Ini adalah awal terjadinya kerusakan pada baut. Yang keempat, elektron mengalir pada katoda. Elektron dan anoda bergerak ke daerah katoda dan bereaksi dengan oksigen serta air. O2 plus H2O ditambah E- menjadi OH-. Yang kelima, terbentuknya karat. Ion Fe plus dari anoda bertemu OH- dan membentuk karat. Karat tidak melindungi permukaan sehingga korosi terus berkembang. Yang keenam, korosi celah mempercepat proses. Pada bagian sambungan yang sempit, oksigen lebih sedikit sehingga daerah celah menjadi anoda dan korosi berlangsung lebih cepat. Yang ketujuh, baut dan melemahnya sambungan. Karat menumpuk, baut mengambang, kekuatan baut menurun, dan sambungan bisa longgar atau gagal. Oke, lalu selanjutnya mari kita bahas contoh kasus nyatanya. Misalnya, ada sebuah sambungan atap baja di daerah dekat pantai. Baut yang digunakan adalah baut baja biasa, bukan baut stainless steel. Masalahnya, angin laut membawa uap garam yang sangat merusak angin. Selain itu, plat yang dipakai adalah aluminium. Karena dua logam berbeda itu bersentuhan, terjadilah korosi galvanik. Dalam waktu 1-2 tahun, baut mulai berkarat parah dari bagian dalam. Beberapa baut patah tanpa terlihat rusak dari luar. Akhirnya, sambungan atap longgar dan ketika angin kencang datang, sebagian atap terlepas. Itu contoh sederhana bagaimana korosi bisa memicu kegagalan struktur. One rusty bolt can bring down a roof. Here's why. Corrosion reduces steel strength, accelerates degradation, and shrinks a building's lifespan. Brittle bolts fracture, joints lose integrity, and collapse risk skyrockets. In machines, a corroded fastener can cause severe damage or total failure. Corrosion perforates tanks and piping, causing product loss and hazardous leaks. Compromised bolts endanger workers. Inspect, assess, and maintain to cut risks and costs. Use integrity analysis, corrosion insights, safety assessments, engineering reports, and material performance checks to protect assets and people. Selanjutnya adalah cara mencegah korosi pada baut. Sekarang, bagian penting bagaimana cara mencegahnya. Yang pertama adalah pilih material baut yang tepat. Kalau baut dipakai di luar ruangan, jangan pakai baut biasa. Pilih baut galvanis panas atau stainless steel. Memang lebih mahal, tapi jauh lebih tahan karat. Yang kedua, gunakan pelapisan atau coating. Baut bisa dilapisi dengan zinc, galvanis, atau cat khusus. Pelapisan ini melindungi baut dari kontak langsung dengan air dan udara. Yang ketiga yaitu hindari logam berbeda. Usahakan baut dan material yang disambungkan tersebut dari logam yang sama atau mirip. Kalau tidak, bisa pasang washer plastik sebagai pemisah agar tidak terjadi korosi galvanik. Yang keempat yaitu desain sambungan yang baik. Desain sambungan yang baik juga penting, jangan buat celah mudah menahan air. Buat supaya air bisa mengalir dan tidak menggenang di area baut. Yang kelima yaitu pemasangan baut yang tepat. Terakhir, pastikan pemasangan baut dilakukan dengan torsi yang benar, tidak terlalu kencang dan tidak terlalu longgar. Baut yang dipasang dengan benar lebih awet dan lebih sulit terkena korosi. Nah, jadi teman-teman, walaupun baut itu sangat kecil, perannya sangat besar dalam menjaga keamanan struktur. Walaupun korosi terlihat sepele, tapi kalau dibiarkan sangat berbahaya. Dengan perawatan dan pemilihan material yang tepat, kita bisa membuat sambungan jauh lebih kuat dan tahan lama.
Nah, mungkin segitu aja dari kita mengenai korosi pada baut sambungan. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Bye-bye.